Selamat datang kembali. Hari ini kita coba gali lebih dalam materi yang Anda bagikan nih. Fokusnya ke satu konsep yang cukup menarik, the ego default. Anda pernah nggak sih ngerasa harus paling benar gitu pas lagi diskusi? Padahal ya mungkin ada cara lain yang sebenarnya lebih oke buat semua. Pernah banget. Dan materi Anda itu menyoroti jebakan yang halus ini ya. Ini bukan soal keputusan gede yang kita pikirin lama gitu. Bukan ya? Bukan. Lebih ke reaksi-reaksi kecil aja sehari-hari. Tanpa sadar, kita tuh biarin ego, kebutuhan buat jaga image, itu yang nyetir. Oh, jadi biar kelihatan oke gitu ya? Nah, persis. Kita jadi lebih mentingin kelihatan bener atau hebat, ketimbang bener-bener dapetin apa yang kita mau. Energinya tuh habis buat ngebela ego, bukan buat nyampe tujuan. Menarik, menarik. Gimana ego bisa jadi kayak semacam settingan pabrik kita gitu ya. Oke deh, coba yuk kita bedah bareng. Dari sumber Anda ini, apa sih sebenarnya ego default ini contohnya gimana di dunia nyata? Dan yang paling penting gimana kita bisa mulai lebih ngeh kalau ego udah mulai ngambil alih? Oke, jadi intinya ya, menurut sumber Anda, ini tuh kayak ada pertarungan di dalam diri kita. Satu sisi, ada maunya ego, pengen ngerasa benar, lebih hebat, atau ya pokoknya jaga gengsi lah. Di sisi lain, ada tujuan buat dapetin hasil yang paling bagus. Nah, ego ini sering bikin kita bingung antara maunya kita dunia ini gimana, sama kenyataannya dunia ini gimana. Energinya jadi kebuang, bukan buat cari solusi, tapi buat pembuktian diri gitu. Wah iya juga ya, Nak. Sumber Anda kan ngasih contoh dari fiksi yang kuat tuh, si Carlo Corleone dari The Godfather. Itu contoh pas banget ya, gimana rasa dianggap remeh sama ego yang luka, itu bisa mendorong tindakan yang rusak banget. Padahal mungkin niat awalnya nggak gitu-gitu amat ya. Tepat sekali. Rasa nggak dihargai, pengen dapat pengakuan yang dia rasa pantes, itu bikin egonya ngambil alih logika. Akibatnya fatal kan? Ini nunjukin bahayanya kalau ego yang udah kesenggol itu nggak dikelola. Fokusnya jadi geser dari tujuan bareng ke validasi diri sendiri aja. Dan ini nggak cuma soal status di kelompok kecil aja ya kayaknya. Materi Anda kan juga nyebut soal Benedict Arnold. Gimana Anda lihat kaitan antara gengsi, gaya hidup mewah buat status, sama pengkhianatannya dia itu? Menurut sumbernya apa ego jadi pendorong utamanya? Iya, sumber Anda memang nekenin ke situ. Keinginan si Arnold ini buat diakui kalangan elit, gaya hidupnya yang di luar kemampuan demi citra, terus rasa harga dirinya ancul pas ngerasa dikhianati, walaupun ada salah dia juga sih. Itu jadi pemicunya. Oh, jadi pas egonya keserang gitu ya? Betul. Pas egonya ngerasa diserang, logikanya kayaknya langsung ambyar. Fokusnya bukan lagi mikirin apa yang benar atau salah secara objektif, tapi lebih ke gimana caranya mulihin harga dirinya yang luka. Nah, ini jebakan ego yang klasik banget. Jebakannya ternyata nggak cuma nimpa tokoh-tokoh gede ya. Sumber Anda kan juga cerita pengalaman pribadi yang menarik tuh soal interaksi sehari-hari. Kisah Mr. Rolex itu kan ya? Betul, cerita itu unik sih, karena nunjukin dua sisi. Ada pelanggan yang kasar, Mr. Rolex, yang jelas banget pakai status simbol jam tangannya itu buat ngerasa lebih tinggi. Iya, iya. Tapi yang menarik, penulis sumber Anda ini, setelah dia bereaksi dan akhirnya dipecat, dia sadar kalau dia juga sama aja kejebak ego default. Secara mental, dia kayak ngatur ulang hierarki biar dia yang ngerasa lebih unggul dari si pelanggan tadi. Jadi, ya dua-duanya dengan cara beda sama-sama dikendalin ego hari itu. Wah, dalam juga ya. Terus gimana dong caranya biar kita bisa lebih waspada pas ego kita sendiri yang mulai berisik? Sumber Anda kan masih semacam daftar periksa gitu ya, yang kayaknya berguna banget. Iya, ada beberapa tanda nih yang bisa Anda perhatiin di diri sendiri. Coba dicek. Sering nggak Anda habisin energi mikirin orang lain mikir apa tentang Anda? Oke. Terus, gampang banget gak sih harga diri Anda kesenggol sama kritik? Atau ngerasa jadi ahli gitu setelah baca info dikit aja? Hahaha, itu sering tuh kayaknya. Atau susah banget ngaku salah? Atau sekedar bilang, wah saya nggak tahu nih. Atau mungkin sering ngerasa iri dan ngerasa nggak pernah dapat penghargaan yang layak Anda dapetin. Aduh, daftar itu rasanya kok nusuk ya. Kayaknya kita semua pernah deh ngalamin beberapa poin itu. Mungkin pas itu nggak sadar aja ya. Jadi kalau pola-pola ini muncul, itu lampu kuning gitu ya? Bisa dibilang gitu. Itu pertanda lumayan kuat kalau ego mungkin lagi ngebajak cara berpikir Anda. Ngejauhin Anda dari hasil terbaik. Cuma demi ya itu tadi, ngelindungin citra diri.
Kesadaran akan tanda-tanda ini aja udah langkah awal yang penting banget. Oke, jadi kesimpulannya nih dari materi Anda, si ego default ini kayak musuh dalam selimut ya, buat kita mikir jernih. Bikin kita tanpa sadar lebih mentingin ngerasa bener daripada dapetin hasil yang bener. Tepat sekali. Ngenalin tanda-tandanya dalam reaksi spontan kita sehari-hari, itu kunci pertama buat mulai ngendaliin dia. Bukan malah kita yang dikendaliin sama dia. Nah, ini satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Dari daftar tanda-tanda ego tadi, coba deh perhatiin, ada nggak satu atau dua yang paling sering jadi kayak tombol otomatis Anda pas lagi interaksi atau bereaksi? Sadar akan pola spesifik itu aja, udah bisa jadi langkah awal yang kuat banget loh buat mikir lebih jernih ke depannya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.